Dewan Juri, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak akan berdampak positif bila menyebabkan negara terlilit dengan utang. Masalah yang ada saat ini adalah pemerintah terus-menerus membelanjakan dana yang tidak urgen dengan dalih pembangunan infrastruktur, sedangkan hal-hal urgen seperti bantuan sosial masyarakat terus terlupakan. Menurut kami, pemerintah perlu melakukan prioritas ulang oleh dana belanja mereka untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dewan Juri kami juga percaya bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Kami juga dengan ini mendukung investasi dari sektor privat untuk membantu pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya oleh pemerintah. Menurut kami, pembangunan infrastruktur pun juga tidak seharusnya hanya dilakukan oleh pemerintah, dan juga kami harus melibatkan lebih banyak peran dari sektor privat. Dan kami juga penting untuk dilakukan sekarang di saat perekonomian Indonesia sedang memulih dari akibat pandemi COVID-19. Karena seperti yang kami lihat, pandemi COVID-19 telah membebankan perekonomian Indonesia dan menyebabkan kontraksi dari ekonomi. Kami juga mendukung mosi ini terlepas dari pandemi. Hal yang menjadi beban pembuktian kami adalah kami harus membuktikan bahwa negara akan tertata dan perekonomian negara akan tertata lebih baik dengan adanya regulasi-regulasi ini. Dewan Juri kami juga memiliki visi agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara stabil dan tahan terhadap ancaman-ancaman. Hal yang dimaksud dari ancaman adalah hal seperti pandemi COVID-19, dan di mana kami juga sudah melihat sendiri karena kurangnya perencanaan anggaran dana darurat, Indonesia mengalami krisis-krisis seperti yang pertama adalah kesulitan untuk mengalirkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang kedua adalah kontraksi ekonomi. Dewan Juri saya akan memberikan dua argumen. Pertama adalah mengapa penting untuk Bank Sentral menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana, dan mengapa hanya Bank Sentral yang merupakan aktor yang dapat melakukan ini. Dan yang kedua adalah mengapa mosi ini dapat kemudian melindungi masyarakat menengah ke bawah. Masuk ke argumen pertama, yaitu mengapa Bank Sentral harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Menurut kami, mosi pada hari ini sudah selaras dengan hal yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam status quo, di mana Bank Sentral memiliki tugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan juga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Menurut kami juga, Bank Sentral merupakan satu-satunya aktor yang dapat melakukan ini, karena Bank Sentral merupakan institusi yang netral terhadap politik sehingga tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti misalkan konflik kepentingan seperti halnya Menteri Keuangan. Menurut kami, Bank Sentral merupakan pihak netral yang hanya akan mempertimbangkan perekonomian negara dan tidak akan terbawa oleh konflik-konflik kepentingan seperti keinginan untuk membangun infrastruktur atau keinginan untuk melakukan pendanaan berlebihan kepada satu pihak dan hal yang lain. Menurut kami juga, mengapa Bank Sentral merupakan institusi yang satu-satunya yang hanya dapat melakukan ini, karena terkadang negara juga tidak dapat melihat urgensi dari membatasi pengeluaran pemerintah, di mana mereka melihat bahwa keuangan akan selalu mudah untuk didapatkan dari satu cara dan lainnya, tetapi mereka kurang melihat urgensi dan alasan kenapa membatasi pengeluaran masyarakat merupakan sesuatu hal yang beneficial. Mengapa kemudian status quo pada saat ini tidak cukup, dan mengapa tidak cukup? Karena wewenang Bank Sentral pada saat ini masih terbatas dan hanya misalkan Bank Sentral hanya dapat mengatur cadangan devisa negara, dan juga pada saat ini Bank Sentral hanya dapat mengatur cadangan devisa negara, pinjaman negara, dan jumlah uang yang beredar. Namun pada saat ini Bank Sentral belum dapat mengatur batas pengeluaran, yang mana hal tersebut merupakan elemen yang krusial untuk menerapkan arus kas yang sehat untuk negara. Kemudian untuk argumen saya yang kedua, mengapa mosi pada hari ini akan pada akhirnya melindungi masyarakat menengah ke bawah. Ketahuilah Dewan Juri bahwa pengeluaran pemerintah yang besar-besaran membuat Indonesia rawan akan gejolak ekonomi seperti inflasi yang berlebihan. Saat ini pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus-menerus tapi meningkatkan utang negara. Sebagai akibatnya pajak dan biaya hidup terus meningkat. Hal ini berdampak sangat buruk dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah rendah. Karena peningkatan gaji pun tidak selaras dengan peningkatan pajak biaya hidup, sehingga masyarakat menengah rendah tidak mempunyai safety net dan akan selalu tertinggal pada akhirnya. Dan yang kedua adalah untuk perekonomian negara pada masa depan dan dalam jangka panjang, karena perekonomian negara yang tidak tertata dengan baik tidak akan mengusir investor keluar dari Indonesia, dan investor dan sektor privat yang lainnya juga melihat bahwa Indonesia bukan
akan merupakan proyek yang dapat mereka investasikan. Mengapa hal ini pada akhirnya buruk? Karena hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya berdampak buruk pada ekonomi. Dan dampaknya dapat terasa dalam dua hal. Yang pertama adalah dengan mikro dan yang kedua adalah makro. Yang pertama, dalam skala mikro, kesejahteraan masyarakat akan terus terancam karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua adalah dalam skala makro, karena hal ini juga menghambat investasi dari sektor privat untuk proyek-proyek negara, karena utang negara yang besar tidak dilihat sebagai hal yang menguntungkan dari sektor privat untuk dilakukan. Dan kami juga mengetahui bahwa sektor privat memiliki kalkulus-kalkulus yang lain untuk melakukan investasi, dan mereka lebih memikirkan keuntungan atau profit, sehingga investasi dari sektor privat tidak akan terjadi pada sisi oposisi. Dampak dari mosi ini bagi dunia kami adalah, dalam dunia kami, pemerintah akan lebih memikirkan ulang prioritas dari pengeluaran negara dan juga melakukan konsiderasi ulang hal apa yang esensial dan hal apa yang tidak diperlukan dalam pengeluaran negara. Dan pada akhirnya mengapa hal ini akan berhasil dan mengapa hal ini akan masalah-masalah urgen akan lebih didanai daripada masalah-masalah yang tidak urgen adalah, menurut kami terdapat juga insentif dari pemerintah untuk tetap memiliki kuasa pada pemerintahan, dan mereka juga memiliki insentif untuk terus dipilih ulang oleh masyarakat. Jadi sehingga mereka juga harus dapat menjaga kesejahteraan dari masyarakat dan menjaga opini baik dari masyarakat. Sehingga dari ini kami mengetahui bahwa pemerintah pada akhirnya akan memprioritaskan agenda-agenda yang lebih urgen dan tidak akan menelantarkan masyarakat-masyarakat menengah ke bawah. Dan dengan ini kami sungguh percaya bahwa Dewan ini, kami sungguh percaya bahwa Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Terima kasih.